Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengulang pelajaran yang lalu, yaitu pelajaran teks deskripsi. Nah, bagaimana? Kalian sudah siap dengan catatan dan alat tulis untuk mencatat semua materi yang akan Ibu terangkan, dikarenakan nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang jawabannya semua ada di materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Sudah siap? Baik. Kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang teks deskripsi. Nah, di sini kalian mungkin sudah tahu teks deskripsi itu apa? Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, di sini objeknya bisa objek manusia, hewan, atau benda. Betul. Jadi seolah-olah bila kalian pergi ke suatu tempat, kalian membuat karangan teks deskripsi, lalu nanti kalian meminta kepada teman kalian membaca, sedangkan teman kalian tidak tahu daerah yang kalian ceritakan di dalam teks deskripsi tersebut. Nah, dengan teman kalian membaca karangan teks deskripsi kalian, teman kalian bisa merasakan apa yang terjadi di dalam kegiatan yang kalian lakukan di daerah tersebut. Nah, itu maksudnya dari teks deskripsi. Nah, untuk sekarang adalah jenis teks deskripsi. Waktu itu sudah diterangkan, ada deskripsi sugestif, deskripsi objektif, deskripsi spesial, dan deskripsi eksplanatori. Jadi ada 4 jenis teks deskripsi: sugestif, objektif, spesial, eksplanatori. Sugestif, objektif, spesial, dan eksplanatori. Nah, penjelasannya apa? Nah, di sini penjelasan dari teks deskripsi sugestif adalah teks deskripsi yang bertujuan membangkitkan daya hayal, kesan, atau sugesti tertentu seolah-olah pembaca melihat sendiri objek yang dideskripsikan secara keseluruhan seperti yang dialami secara fisik oleh penulisnya. Nah, ini nih yang dinamakan sugestif. Seperti tadi yang Ibu katakan, kalian membuat teks deskripsi, teman kalian membaca, seolah teman kalian juga ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, itu yang dinamakan deskripsi sugestif. Objektif adalah paragraf deskripsi yang melukiskan suatu objek secara jelas dan apa adanya, tanpa adanya kesan pribadi si penulisnya. Nah, objektif, kalian menceritakan objektif. Apa yang terjadi di dalam kegiatan kalian? Misalnya kalian pergi ke suatu tempat. Nah, ternyata tempat tersebut, maaf ya, mungkin kurang berkesan. Ya kan? Mungkin kalian melihat sampah di mana-mana. Nah, itu bisa kalian ceritakan di dalam teks deskripsi objektif. Karena tidak ada kesan pribadi. Atau kalian pergi ke suatu tempat, sekarang dalam suatu suasana COVID, ya kan? Nah, ternyata di tempat rekreasi tersebut tidak mentaati peraturan COVID. Misalnya di sana pengunjungnya banyak yang tidak memakai masker misalnya, atau banyak yang pengunjungnya usianya di bawah 10 tahun. Nah, itu bisa kalian ceritakan secara objektif apa yang kalian lihat. Kalian ceritakan tanpa kalian ada kesan pribadi. Itu yang dinamakan teks deskripsi objektif.
Lalu teks deskripsi explanatory. Apa itu teks deskripsi explanatory? Yaitu bertujuan memberikan identitas atau informasi objek dan menciptakan agar pembaca dapat mengenali bila bertemu atau berhadapan dengan suatu objek. Nah, contohnya apa? Misalnya kalian menceritakan teman kalian, ya kan? Itu explanatory, identitasnya, ya kan? Misalnya kalian menceritakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kegemarannya, ciri-cirinya, ya kan? Nah, itu yang dinamakan explanatory. Sehingga nanti kalian sudah membaca. Lalu teman kalian bertemu dengan orang yang kalian ceritakan di dalam teks deskripsi itu. Nah, berarti kan, oh ini loh yang diceritakan oleh teman saya. Nah, itu yang dinamakan teks deskripsi explanatory. Yang terakhir adalah teks deskripsi spesial. Adalah teks yang menggambarkan suatu ruangan dan waktu. Nah, spesial menceritakan suatu ruangan dan waktu. Kemarin Ibu memberikan contohnya kalau tidak salah tentang ruangan kamar kalian, ya kan? Nah, ruangan kamar kalian ceritakan letak tempat tidur kalian, letak lemari pakaian kalian, meja belajar kalian. Itu masuk ke dalam teks deskripsi spesial. Oke, jelas ya? Paham? Jadi jenis teks deskripsi ada berapa? Ada 4. Ada sugestif, objektif, spesial, dan explanatory. Kalau sugestif, kalian menceritakan secara fisik, sehingga pembaca dapat menikmati cerita di dalam teks deskripsi tersebut. Objektif berdasarkan fakta. Secara jelas kalian ceritakan apa yang kalian lihat, ya itu yang kalian ceritakan, kalian buat dalam teks deskripsi. Spesial itu menceritakan tentang ruang dan waktu. Kalau waktu apa contohnya? Ya kalian mendeskripsikan kehidupan kalian. Mulai kalian bangun tidur sampai kalian malam tidur kembali. Itu contohnya. Explanatory adalah bertujuan memberikan identitas atau informasi. Nah, bisa kalian menceritakan teman kalian tadi kan. Kalian ceritakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Atau kalian bercerita tentang satu babakan. Nah, bisa kalian ceritakan luasnya semua yang ada di satu babakan. Sehingga nanti teman kalian melihat fotonya, oh begini satu babakan. Nah, itu yang dinamakan explanatory. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini sugestif. Contohnya, silakan kalian baca. Ibu beri waktu 5 menit, pahami. Ya, di sini tentang apa? Pantai Suwuk. Ya kan? Tahu yang Pantai Suwuk di mana? Ada yang daerah Jawa Tengah, daerah Kabupaten Kebumen. Ya, Pantai Suwuk tempat wisata yang menakjubkan. Pantai ini berlokasi di Desa Suwuk, Kecamatan Puring. Nah, itu kan disugestifkan sehingga kalian yang tidak tahu daerah tersebut menjadi tahu, ya kan? Yang kedua, teks deskripsi explanatory. Nah, di sini menceritakan tentang Danau Toba. Silakan kalian baca. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya.
Iya. Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km, serta kedalamannya terjauh kira-kira 400 meter yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Nah, itu kan berarti explanatory, menceritakan identitas Danau Toba. Jelas ya. Lanjutnya, di sini tentang sasando. Nah, sasando itu apa? Contoh apa? Objektif. Ya. Sasando atau bahasa Kupang sering menyebut sasando sebagai alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara memetik dengan jari tangan. Bentuk alat ini sederhana, bagian utamanya berbentuk tabung panjang dari bambu. Bagian tengah melingkar dari atas ke bawah diberi penyangga. Nah, itu yang dinamakan objektif. Lanjut, contoh selanjutnya. Oh, tidak ada. Sekarang tugas kalian. Ingat tugasnya. Perhatikan baik-baik ya. Tugasnya adalah kerjakan LKS halaman 4 dan 6. Bagian A. Ingat, kerjakan LKS halaman 4 dan 6. Bagian A. Ya. Jawaban kalian kerjakan di link bahasa Indonesia yang sudah di-share. Oke. Kalian paham materi hari ini? Ya, terima kasih. Jangan lupa ditutup dulu. Jangan ditutup dulu ya, Nak. Ingat, ada tokennya. Pesan Ibu, selalu tokennya jangan diberitahu kepada temannya. Karena nanti temannya kalian beritahu tokennya, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang berada di LKS. Karena pertanyaan di LKS jawabannya ada di materi hari ini yang Ibu terangkan semuanya. 10 pertanyaan jawabannya berada di materi ini. Ingat ya, jangan diberikan kepada temannya. Kalau kalian memberikan, berarti kalian mengajarkan hal yang tidak baik, hal kecurangan. Paham ya anak-anak ya? Tokennya berapa? 1128. 1128. Oke? Paham ya? Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Ibu. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.